keimanan saudara-saudara kita yang sebenarnya mulai meningkat, tetapi juga kesalahan dan dosa-dosa juga meningkat. Sehingga itu dimunculkanlah bentukannya bencana seperti itu. Rumah hancur, ya bisa aja rumah hancur itu cara dulu itu cari kerjanya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Apakah kerjanya dulu nyikut kanan kiri, atau dulu dia dagang sering ambil dipasang sama orang pintar itu penglaris, dipasang di tempat dagangnya penglaris, itu kan nggak tahu. Dan ini harus berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, saya sudah bersama dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Nah, sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, Pak Ustadz dan juga Bang J, sebagaimana kita ketahui beberapa hari yang lalu kemarin telah terjadi gempa bumi yang mengguncang Cianjur, Kabupaten Cianjur. Terdapat ratusan jiwa yang meninggal, kurang lebih sekitar 280, ratusan jiwa juga dalam keadaan luka ringan dan luka berat. Kemudian puluhan orang masih dinyatakan hilang Pak Ustadz. Beberapa rumah rusak berat, gedung-gedung sekolah dan pesantren juga rusak berat. Jalan juga terputus akibat longsoran tanah setinggi 20 meter dan ada juga rumah yang teruruk. Demikian memilukan, kami turut bersedih dan berbelasungkawa atas kejadian tersebut Pak Ustadz. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kira-kira apa hikmah yang bisa kami ambil dari kejadian atau musibah tersebut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya buat kami. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kami turut berduka cita atas kejadian yang di Cianjur, yaitu gempa yang melanda teman-teman saudara saya yang ada di Cianjur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang meninggal dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Amal solehnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, memang yang namanya bencana, kalau ini bencana secara umum ya, yaitu gempa atau banjir yang menelan meninggalnya banyak orang, itu bencana ya memang musibah, tetapi global. Sebenarnya di balik Allah itu memberikan bencana, insya Allah Allah itu juga menyandingkan, insya Allah ada rahmat juga yang nanti akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bencana-bencana di Indonesia yang terjadi sebenarnya beberapa tahun belakangan ini itu insya Allah ada iringannya, yaitu rahmat dari Allah Ta'ala. Cuma rahmatnya sampai saat ini belum kita ketahui. Nah, mudah-mudahan rahmat dari Allah Ta'ala inilah yang nanti akan menjadikan kita lebih sujud kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan memang kalau kita melihat dari sisi
ayat-ayat dalam Quran, umpamanya kita lihat dari musibah itu diceritakan bahwa apa saja musibah yang engkau alami disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Memang kita tahu arti tersebut, tetapi kalau ini secara global ya kita harus hati-hati, tidak boleh kita menyalahkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ya kita malah lebih bagus mendoakan agar kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, amal solehnya diterima, diberi kesabaran, ketabahan seperti itu. Karena proses saat ini adalah beda dengan orang yang sakit. Kalau orang sakit itu hanya dia, jadi dia yang fokus untuk personal itu fokus untuk kembali ke jalan Allah. Kalau ini global, ya kita bantulah. Ya alhamdulillah beberapa teman-teman kita sudah mulai meluncur ke sana dengan membawa berbagai macam bantuan ya, dari mulai makanan, kemudian untuk tidurnya seperti itu, ya obat-obatan, jelas makanan yang jelas ini ya. Kemudian beberapa keuangan yang memang bekal dari teman-teman menuju ke arah Cianjur, termasuk Ustadz Abai. Ustadz Abai alhamdulillah dari umroh itu langsung menuju Cianjur. Nah ini yang salah satunya yang kemarin istilahnya menyapa saya untuk renggang-renggang mau memberikan bantuan dengan teman-teman yang lain. Jadi ada teman yang lain juga sama sih ya, ada beberapa teman kita yang berjalan ke sana. Nah, sebenarnya hikmah dari sini adalah banyak kesalahan dari kita ini yang jarang sekali kita itu mau mengakui kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak orang-orang muslim khususnya jarang mengakui kesalahannya kepada Allah. Kalaupun umpamanya beristighfar itu hanya pada lisan, tidak pada hati, tidak memahami mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu bab-bab yang mana saja. Kalau umpamanya kita kasih tahu sakit aja, dikasih tahu itu dari kesalahan, nggak mau nerima. Nah, salah satunya itu yang bisa kebaca langsung. Nah, saat ini memang Allah memberikan ujian dalam bentuk bencana. Jadi yang harus kita ketahui adalah jangan menyalahkan, umpamanya bencana ini banyak rumah ambruk, banyak sekolah ambruk. Jangan menyalahkan kolomnya nggak kuat, nggak ada kolom, ya janganlah ngomong seperti itu ya. Kalaupun ada ya nggak usah, karena apa? Nanti kita akan menyalah-nyalahkan teman-teman kita, saudara kita yang rumahnya memang sederhana. Jangan seperti itu ya. Kemudian kalaupun memang kolomnya nggak kuat, nggak ada umpamanya, baloknya juga nggak kuat umpamanya, ya walaupun itu ada tapi nggak perlu diceritakan. Biarlah itu menjadikan hikmah bagi orang-orang yang membangun memang mengurangi kolom. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam, nanti kan dibalas oleh Allah Ta'ala ya. Jadi memang kita nggak boleh, bagi kita-kita yang memang jago dalam sipil nggak usah ngomong lah. Apalagi ngomong tentang lah di sana itu bangunannya bukan tahan gempa. Jangan ngomong masalah bangunan tahan gempa pada daerah saudara-saudara kita yang masih di desa. Kalau ngomong seperti itu, mbok ya langsung diberi pasokan rumah, dibikinkan rumah yang memang tahan gempa. Boleh, silahkan. Jadi jangan ngomong masalah itu. Langsung aja action apa kasih. Di situ lebih banyak membutuhkan aksi kita daripada ngomongin aja. Ya seperti itu. Jadi tidak boleh semuanya. Dan juga bagi teman-teman yang tahu agama ya jangan menyalahkan. Kan gitu ya. Cukup kita aksi dulu deh.
setelah aksi ini mulai bisa tenang, saudara-saudara kita di Cianjur itu tenang dan daerah sekitarnya, baru nanti kita beri pengertian-pengertian yang baik dari sisi syariat sehingga teman-teman kita itu paham apa yang kurang di hadapan Allah, kan gitu. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Ustaz, biasanya sebelum-sebelumnya tuh ada gempa maupun musibah tsunami dan lain-lain, banyak orang memperkirakan disebabkan oleh dosa yang sangat besar penduduk yang tertimpa musibah. Apakah itu perlu kita ucapkan seperti itu, Ustaz? Sebenarnya perlu, tetapi persentasenya jangan besar. Kalau untuk orang Indonesia yang mayoritas muslimnya banyak, memang ujian dalam bentuk bencana itu memang itu disebabkan karena keimanan saudara-saudara kita yang sebenarnya mulai meningkat, tetapi juga kesalahan dan dosa-dosa juga meningkat. Sehingga itu dimunculkanlah bentukannya bencana seperti itu. Nah, kalau di tempat lain yang notabene itu Islamnya sedikit, itu baru itu ditimpakan karena memang banyak salah dan dosa saja. Sama umpamanya zaman kaum Nabi Lut, ya, seperti itu dikasih bencana oleh Allah Ta'ala, ya, dan banyak dari kaum-kaum para nabi yang memang mendurhakai Allah seperti itu. Dan itu baru dimunculkan bencana karena memang mereka tidak taat. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang sebenarnya juga taat, ada taatnya, ada salahnya, insya Allah ini namanya ujian. Jadi ujian dalam bentuk bencana atau bencana yang sebenarnya ini juga ujian yang harus disikapi bagaimana, karena ujian ini juga akan membentuk iman kita itu akan menjadi lebih baik atau menjadikan iman kita itu terpuruk. Terpuruk itu apa? Umpamanya hikmah dari kita yang tidak dikenai oleh Allah Ta'ala bencana itu mau apa? Tadi ada yang keminter itu, keminter ini, keminter itu, nggak boleh. Nah, bagi yang terkena bencana, sabar, ditunggu. Kami ya masih mencoba mengumpulkan keringat untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana. Sabarlah dulu, ya. Jangan teriak-teriak, ya. Kalau memang lagi lapar, semuanya seperti itu. Sabar, sabar, ditunggu. Nah, itulah ujiannya. Jadi bagi yang terkena musibah pun tetap ada ujian, yaitu menunggu bantuan. Jadi nggak bisa teriak-teriak, nangis, teriak-teriak, nggak akan selesai yang seperti itu. Jadi harus sabar semua. Ini juga nanti bergerak. Jadi istilahnya itu bapak-bapak dari ABRI sudah mulai masuk, bapak-bapak yang lain dari Basarnas juga sudah mulai masuk. Tunggulah dengan sabar, mudah-mudahan ini sampai semua, insya Allah seperti itu. Jadi yang harus kita ketahui bahwa kesabaran harus kita munculkan sejak dini, baik dari sisi yang terkena ujian musibah maupun yang juga nanti masuk untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Ustaz tadi bilang di balik atau saat ada ujian, ada juga Allah menurunkan rahmat. Biasa rahmat itu dalam bentuk apa itu, Ustaz? Wallahu a'lam, ya. Biasanya kan gini nih. Kalau ada orang yang sejak kecil atau remajanya direndahkan oleh teman-temannya, ini yang saya amati, dibully, dan dia tetap sabar menerima bulian teman-temannya, hingga nanti suatu ketika dia dewasa, dia menikah, biasanya Allah menitipkan salah satu ujian bagi orang dibully itu adalah rezekinya itu besar. Jadi yang sering saya amati itu
Makanya kenapa orang yang dibully atau orang yang difitnah senyum saja difitnah. Karena fitnah itu muncul itu karena iman kita sebenarnya. Fitnah itu muncul karena iman kita yang cukup di hadapan Allah Ta'ala, sehingga ada orang yang iri kemudian memfitnah. Nah, senyum aja, terima aja itu dengan lapang dada, serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, insya Allah itu nanti ada rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bentukannya, wallahu alam. Bisa aja derajat itu lebih ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Itu kalau dalam bentuk itu. Nah, kalau memang bentukannya bencana, ujian bentukannya bencana, bagi di Indonesia ini yang diuji adalah imannya juga. Jadi tidak hanya salah dan dosanya, enggak. Imannya juga diuji. Kemudian Allah mengingatkan melalui itu salah satunya. Ayo introspeksi semua, kan gitu ya. Nah, di titik itulah kalau seseorang semuanya itu juga mulai introspeksi, bagi teman-teman yang terkena musibah juga belajar sabar, tenang dan sebagainya untuk mensikapi keadaan ini. Wong ya pemerintah itu memberikan kalau rumahnya itu hancurnya ringan, itu juga diberi 10 juta. Kemudian yang hancurnya berat dikasih 50 juta. Itu yang saya tahu ya. Jadi sabarlah, tenang sabar. Nah, kemudian bagi teman-teman yang saat ini terjun ke ke Cianjur juga, pada saat terjun ya mudah-mudahan semuanya ikhlas dilakukan karena Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa kalau besok setelah itu terjadi dan sudah selesai, jangan menjadikan itu suatu ujub dan ria. Itu tetap harus belajar. Karena itulah yang harus kita sadari, bahwa kita manusia tetap masih ada ujub, ria, bangga atau bahkan sombong. Itu harus dijaga, tidak dikeluarkan, dan senantiasa kita mohon ampun kepada Allah. Dan bentukan rahmat, wallahu a'lam ya, menurut saya sampai saat ini, dari mulai Jogja gempa, dari mulai tsunami di Aceh, dari mulai yang lain-lain termasuk di Palu yang likui paksi itu, dan banyak, menurut saya kayaknya rahmat Allah belum dimunculkan. Menurut saya kalau ini belum dimunculkan. Menurut saya, tapi ya. Karena saya sebenarnya mengamati terus. Menurut saya belum dimunculkan. Nah, makanya harus belajar tenang, sabar. Mudah-mudahan kalau memang bisa tenang, bisa sabar, kemudian aktivitas normal kembali, memperbaiki diri, banyak salah dan dosa, kembali ke jalan Allah Ta'ala, melakukan hidup di dunia, pekerjaan yang baik harus niatnya karena Allah, sholat niatnya karena Allah, membaca Quran juga karena Allah, bukan membaca Quran untuk duniawi. Nah, itu kan juga kesalahan sebenarnya. Kesalahan yang sebenarnya banyak sekali kita tidak faham. Itu nanti tetap ada nanti. Makanya ayolah kita membaca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Nanti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala rahmat demi rahmat. Entah itu rahmat secara personal atau rahmat secara global. Ya, secara negara seperti itu. Ya, global itu kan bisa aja individu di Cianjurnya, ataupun masyarakat Cianjurnya, ataupun negara, walau a'lam. Ya, ini salah satunya. Kalau saya tanyain rahmat selama ini sudah turun belum, memang saya nggak terlalu mengetahui rahmat Allah itu dari mana. Tetapi biasanya rahmat Allah itu kan muncul itu biasanya dengan membaiknya suatu keadaan, membaiknya. Jadi orang Islam itu tidak saling tuduh, tidak saling serang, tidak saling fitnah, itu membaik. Tapi kalau sekarang masih sering fitnah, serang, belum. Nah, itu rahmat belum turun oleh Allah. Berarti bisa jadi akan ada bencana-bencana yang lain. Wallahu alam, saya nggak mau cerita tentang bencana apa, apalagi kalau kamu tadi bilang berarti masih ada bencana. Saya nggak mau mendoakan seperti itu. Ini hanya untuk sebagai pelajaran aja. Ya, tapi tetap saya tidak mau. Intinya itu haknya Allah aja.
ya hanya Allah aja. Jadi kita tetap melihat, saya akan melihat, karena sampai saat ini juga begitu. Jadi Islam itu sudah saling tarung istilahnya. Jadi kalau saya amati ya ini belum ada rahmat. Saling merasa benar, saling merasa ini ya sudah. Apakah bisa jadi munculnya bencana itu karena yang saling tarung, yang saling merasa benar itu tadi, Pak? Ya bisa aja. Makanya di situ kan harus difahami. Sebenarnya kembalikan kita sebagai seorang Muslim itu kembali pada ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul, kan mamanya menjalankan sesuatu karena Allah, pelajari benar itu, kan gitu ya. Karena Allah itu yang bagaimana? Karena Allah itu ya benar, tidak ada unsur duniawi. Walaupun kita itu bekerja, bacalah bismillah. Kemudian dalam suatu pekerjaan jangan nyikut kanan kiri, jangan menjatuhkan teman. Dalam suatu pekerjaan itu kan ujian macam-macam. Jangan menjatuhkan teman, jangan begini. Lah kalau umpamanya di lingkungan itu orang itu senang ke orang pintar, orang itu senang ke dukun. Untuk apa? Untuk biar dagangannya laris ke orang pintar, ke dukun. Lah itu kan udah rusak semua. Kalau udah rusak semua begitu yang harus diketahui ya pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala musibah, pasti untuk peringatan. Untuk memberikan peringatan yang begitu-begitu itu jangan dilakukan. Rumah hancur, ya bisa aja rumah hancur itu cara dulu itu cari kerjanya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Apakah kerjanya dulu nyikut kanan kiri, atau dulu dia dagang sering ambil dipasang sama orang pintar itu penglaris, dipasang di tempat dagangnya penglaris, itu kan nggak tahu. Dan ini harus berpikir. Nah rata-rata yang saya amati di Indonesia itu seperti itu, rata-rata ya 50% seperti itu. Seperti itu, ada yang kelihatan langsung dukun, ada yang kelihatan kelihatan Islami, padahal sama-sama. Sama-sama dia untuk biar laris. Sama, menurut saya sama. Memenuhi nafsunya sendiri. Iya, untuk memenuhi nafsunya sendiri, untuk mendapatkan harta yang lebih itu seperti itu. Makanya banyak cara Allah itu untuk mengingatkan itu banyak sekali. Cuma kita ini harus kita ceritakan agar faham aja, kembali ke jalan Allah seperti itu. Bahkan ada sekolahan juga itu yang rusak berat sehingga banyak murid-murid yang terkena musibah juga itu, Pak. Ya bisa saja seperti itu, karena sama seperti umpamanya saya yang sering nangani seseorang, nggak sering sih, tapi ada beberapa ya. Waktu kecil anaknya dibangga-banggain, nah waktu anaknya sudah gede itu malah memusuhi orang tuanya. Dan itu banyak kasus yang seperti itu. Jadi anak yang dari kecil dibangga-banggain, malah gedenya nyusahin orang tua. Nah anak pada waktu kecil dia singkirin, malah sayang pada orang tuanya. Tapi karena sejak kecilnya orang tua itu nyingkirin terus, pada saat anaknya itu sayang terus pada orang tuanya hatinya nggak ke anak, karena nggak sadar kalau yang itu yang benar malah. Nah itulah yang sering terjadi. Makanya ujian dari Allah Ta'ala berupa anak yang menurut kita itu jelek atau tidak berprestasi, itu bisa menjadi baik di hadapan kita besoknya. Tapi yang menurut kita anak kita itu berprestasi sehingga menjadikan kita membanggakan, sehingga itu menjadi fasik, nah itu malah bisa menjadi masalah di kemudian hari. Dan itu sangat sering saya mengalami hal tersebut beberapa kali, itu sering. Jadi memang betul, jadi istilahnya tidak boleh kita membanggakan sesuatu. Karena kalau dengan membanggakan sesuatu, kita berarti seperti menuhankan sesuatu itu sendiri. Makanya tidak boleh. Cukup yang kita banggakan itu Allah yang Maha Besar. Cukup itu aja. Kalau hati-hati. Ustaz, di musibah Cianjur ini pernah beberapa waktu lalu saya menonton di YouTube ataupun sosmed, ada seorang bapak menggendong anaknya yang ditutupi, diem aja, ternyata anaknya sudah meninggal.
setelah masyarakat bertanya dan membuka ternyata anaknya sudah meninggal. Kemudian banyak juga anak yang kehilangan orang tuanya yang meninggal maksudnya. Apa yang harus ditanamkan kepada seorang bapak ataupun seorang anak yang ditinggal orang-orang yang dicintai itu agar nggak lari imannya, Ustaz? Iya, sama seperti anak orang tua yang meninggalkan kita mamanya, atau pasangan yang meninggalkan orang tersebut mamanya. Itu tuh sama seperti harta. Jadi pada saat tadi saya cerita, janganlah kita membanggakan yang terlalu bangga. Bukan haknya ya. Ya itu kan bukan hak kita sebenarnya. Jadi kita cukup bangga kepada Allah Ta'ala, atau sebenarnya kepada Allah nggak bangga ya. Malah kita itu sujud kepada Allah Ta'ala karena kebesaran Allah. Sehingga sadar bahwa pasangan kita ini titipan dari Allah Ta'ala kepada kita karena kita pilih. Anak-anak kita juga titipan kepada dari Allah kepada kita. Makanya tadi saya cerita ada anak yang dipandaikan lebih, ada anak yang kurang pandai. Mana yang salah? Pandai dan kurang pandai tidak salah itu di hadapan Allah Ta'ala. Itu hanya mengacaukan iman kita aja, mau milih yang mana nanti. Rata-rata kalau manusia normal akan milih yang pandai. Jangan. Kasihan yang kurang. Makanya yang pandai didoakan aja selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Yang kurang inilah yang kita angkat. Sama seperti saat ini Cianjur butuh bantuan. Ya butuh bantuan, kita gede-gedean di situ. Harus kita bantu. Kenapa? Yang lain nggak perlu dibantu dulu sementara. Fokus ke Cianjur, silahkan. Jadi makanya di situ harta, anak, istri atau suami, orang tua itu sebenarnya milik Allah dan akan kembali. Kembalinya dalam bentuk apa? Macam-macam. Ada kembali pada Allah hanya tidur, kembali pada Allah sakit, meninggal, kembali pada Allah ditabrak, kecelakaan, kembali pada Allah bencana seperti ini. Makanya ayolah kita belajar untuk mengagungkan Allah beneran. Jadi jangan membesar-besarkan duniawi, itu yang nanti bisa dikatakan hubud dunia, cinta kepada dunia sehingga kalap kita. Kita banggakan pasangan kita banggakan anak-anak kita banggakan orang tua kita banggakan harta kita, selesai. Belajar yang baik. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang istilahnya bisa berdakwah di sana, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan yang lebih baik. Amin. Tidak hanya cuma sekedar masuk surga, tapi pencerahan yang baik yang harus bisa diamalkan setiap hari di muka bumi ini dengan niat lillahi ta'ala, insyaallah seperti itu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman, Pak Ustadz dan Pak DJ, mudah-mudahan musibah yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini bisa membuat introspeksi kepada diri kita masing-masing sehingga kita bisa merubah semua perilaku buruk agar kita tidak tertimpa musibah, khususnya bagi saya pribadi dan keluarga saya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman, demikianlah tadi bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak masukan dan pencerahan untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.